Imbas dari tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 133 nyawa melayang, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang biasa disapa Iwan Bule didesak mundur dari jabatannya. Publik melayangkan protes terbuka kepada PSSI lewat petisi yang telah ditandatangani lebih dari 45.000 orang pada Jumat 14 Oktober 2022. Meski desakan publik kian kencang, namun Iwan Bule menolak mundur. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya nanti tanyakan aja kepada petisi itu karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas sebelumnya, sudah tahu ya. Dibaca aja di situ. Ya bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya dari sini sampai hari ini. Menemui korban, kemudian melihat dari lokasi dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali menyatakan pemerintah tak bisa ikut campur dan menyerahkan semuanya kepada induk organisasi FIFA karena PSSI berada di bawah naungan induk organisasi. Pemerintah dalam posisi yang tidak mungkin mengintervensi memasuki wilayah-wilayah yang oleh aturan FIFA tidak dibolehkan. Kan kita sudah pernah pengalaman, kita pernah di-ban. Nah, saya tidak mau itu terulang lagi. Tentang aspirasi dari masyarakat, silahkan saja disampaikan dan nanti PSSI akan menyikapinya. Tetapi pemerintah tidak akan mencampuri itu karena kita tahu batasan-batasan mana pemerintah masuk, pemerintah tidak boleh. Kita membantu persepak bolaan nasional, kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan persepak bolaan. Berbagai kontroversi mengiringi Iwan Bule pasca tragedi Kanjuruhan. Di antaranya Iwan Bule baru menyatakan bertanggung jawab setelah lebih dari sepekan tragedi Kanjuruhan. Respon negatif juga datang dari warga net terkait penggunaan kalimat yang dianggap tidak berempati saat mengucapkan salam pembuka pada konferensi pers di Stadion Kanjuruhan. Hadirin sekalian berbahagia. Belum genap 40 hari tewasnya 134 jiwa akibat tragedi Kanjuruhan, Iwan Bule kembali menuai kontroversi saat menggelar fun football bersama Presiden FIFA Gianni Infantino di Stadion Madia, Jakarta. Pertandingan sepak bola ini dianggap tidak menghormati suasana duka pasca tragedi Kanjuruhan, apalagi sejumlah korban luka masih mendapatkan perawatan. Awal tahun 2022, Ketua Umum PSSI Iwan Bule sempat mendapatkan kartu kuning dari supporter Persebaya Surabaya Bonek Mania. Kartu kuning untuk Ketua Umum PSSI dilatar belakangi keputusan PSSI melanjutkan kompetisi Liga 1 di tengah banyaknya para pemain yang terpapar COVID-19. Sehingga Persebaya Surabaya bertanding hanya membawa 15 pemain saat melawan PSIS Semarang, yang artinya hanya ada 4 pemain di bangku cadangan. Kualitas dan integritas wasit yang dianggap berstandar ganda juga melatar belakangi kartu kuning bagi Iwan Bule. Beberapa kontroversi lainnya juga terjadi usai ia terpilih sebagai Ketua Umum PSSI masa jabatan 2019 hingga 2023. Iwan Bule memantik kontroversi pertama saat menunjuk adik iparnya Maike Ira Puspita sebagai Wakil Sekretaris Jenderal pada Januari 2020. Ia berdalih penunjukan adik iparnya untuk membantu Ratu Tisa sebagai Sekjen PSSI kala itu. Meski akhirnya Ratu Tisa mundur dari PSSI hanya berselang beberapa waktu usai Iwan Bule jadi Ketua Umum PSSI. Keputusan PSSI menggunakan Mills sebagai penyedia kostum Timnas Indonesia segala umur juga mengundang kontroversi. Padahal Warik penyedia kostum Timnas Indonesia skala umur ditetapkan sejak 1 November 2018 hingga 31 Desember 2023 mendatang. Iwan Bule juga sempat akan masuk ruang ganti pemain Timnas pada final AFF 2020. Hal ini mendapatkan tentangan banyak pihak karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi pemain. Tak hanya itu, sebagai Ketua Umum PSSI, Iwan Bule juga pernah berselisih dengan pelatih Timnas Sintayong. Perselisihan bermula saat pelatih asal negeri Gingseng ini akan memboyong anak asuhnya ke Korea Selatan untuk pemusatan latihan.
Rencana ini ditentang PSSI sehingga membuat Sintayong kecewa. Meski kebijakannya kerap menuai kontroversi, namun di era Iwan Bule, PSSI melakukan beberapa gebrakan dan meraih prestasi. Salah satunya dengan mendatangkan Sintayong untuk menangani timnas senior dan kelompok umur. Di tangan Sintayong, Indonesia mampu meraih trofi untuk timnas U16. Selain itu, timnas Indonesia juga lolos ke Piala Asia untuk tim senior maupun tim U19. Timnas senior lolos kualifikasi Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Kuwait 2-1. Kemenangan ini mematahkan rekor selama 42 tahun. Di era Iwan Bule, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Apakah tragedi Kanjuruhan akan menjadi momentum transformasi sepak bola nasional, ataukah justru menjadi kartu merah bagi Iwan Bule? Sesaat lagi, hanya di iNews Files.